Di balik setiap legenda ada sebuah kisah nyata. Tinggal bersama Doricans lainnya di Kepulauan Phonetis, menjalani kehidupan di luar perselisihan duniawi. Namun kedatangan seorang panglima perang yang telah membelot dari kerajaan Monian memecah kesunyian itu dan menyebabkan pembunuhan tanpa akhir. Sang pahlawan mengumpulkan semua suku untuk melawan invasi panglima perang dan pada akhirnya menang, mengubah Kepulauan Phonetis menjadi surga kebebasan lagi. Salah satu game populer dalam genre multiplayer online battle arena atau MOBA telah menghadirkan berbagai karakter unik dengan kisah dan latar belakang yang menarik, seperti seorang pahlawan yang dikenal dengan keberanian dan kisah heroiknya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa karakter ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata seorang pahlawan asli. Lapu-Lapu berperan sebagai seorang fighter dengan keahlian bertarung jarak dekat. Keberanian serta kekuatannya dalam pertempuran telah membuatnya menjadi favorit. Namun di balik karakter fiksi ini tersembunyi seorang pahlawan nyata pemberani dari sejarah Filipina. Lapu-Lapu atau nama lainnya Kalipulako adalah seorang datu atau kepala suku dari Pulau Mactan di Filipina. Ia dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol dan kini dianggap sebagai pahlawan nasional Filipina yang pertama. Pada awal abad ke-16, Spanyol menjadi negara adidaya global karena inovasi dalam navigasi dan pelayaran. Sekitar 30 tahun setelah pelayaran Columbus, navigator lain yang melayani mahkota Spanyol, Ferdinand Magellan, akan menemukan jalur di ujung selatan Amerika menuju Asia. Selama ekspedisi ini, Magellan akan mencapai Filipina dan mengklaimnya sebagai kerajaan Spanyol. Meski kedatangannya disambut baik oleh beberapa penguasa pulau itu, Magellan juga mendapatkan pertentangan, dan salah satu musuhnya adalah datu bernama Lapu-Lapu. Sebagai tokoh sejarah, tidak banyak yang diketahui tentang Lapu-Lapu, karena satu-satunya sumber tertulis untuknya ditemukan dalam jurnal Antonio Pigafetta, seorang penjelajah dan sarjana Venesia yang menemani Magellan dalam pelayaran ke Filipina. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang diketahui di pihak Filipina, ada banyak cerita rakyat tentang Lapu-Lapu. Banyak yang bertanya kepada penduduk setempat di Filipina, apa pendapat mereka tentang Lapu-Lapu, dan mereka menjawab dengan istilah seperti pemimpin Mactan yang berani, pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya. Reputasinya mendahuluinya, menenun sejarah dan mitos ke dalam jalinan budaya Filipina modern. Segala sesuatu yang diketahui tentang Lapu-Lapu berasal dari tradisi lisan yang ditulis berabad-abad kemudian, seperti Aginid. Kita tidak tahu pasti apakah informasi ini akurat atau tidak, karena mungkin telah diubah atau dibuat-buat agar sesuai dengan narasi selanjutnya. Dia tidak mengubah nama pulau itu sendiri, tetapi tampaknya tindakannya menyebabkan pulau itu dikenal sebagai Mactan. Menurut tradisi lisan, Lapu-Lapu akan menyergap kapal dagang dari pulau ini, sehingga orang menyebutnya Mangatang, dan kemudian Mactan, artinya mereka yang berbohong dan menunggu. Sebelumnya, pulau itu dikenal dengan nama Opong. Meskipun tanggal kedatangannya tidak diketahui, sebagian besar cerita rakyat menyatakan Lapu-Lapu mencapai pantai Sukbo yang sekarang disebut Cebu, dari pulau tetangga Kalimantan atau Borneo. Saat itu, Raja Humabon memerintah Sukbo dan diakui oleh penduduk asli sebagai raja pulau itu. Lapu-Lapu meminta Humabon tempat untuk menetap di sana, dan sebagai tanggapan, Raja menawari wilayah Mandawili, sekarang dikenal sebagai Mandawe, termasuk wilayah Opong. Dia segera menjadi kepala rakyat di wilayah itu, disebut sebagai Datu Lapu-Lapu dari Pulau Mactan. Dia mengalahkan tentara dan perampok yang menyerang, membantu memperkaya pelabuhan perdagangan Sukbo, dan membela rakyatnya. Segalanya tampak berjalan dengan baik. Namun hubungan baik Lapu-Lapu dengan Raja Humabon memburuk saat ia melakukan penggerebekan kapal dagang di kawasan Opong, mengubah jalannya peristiwa yang akan datang. Lapu-Lapu juga dikenal dengan nama Cilapu-Lapu, Silapu-Lapu, Salip-Pulaka, Kalipulako, dan Lapu-Lapu di Mantak. Dan sementara sejarawan tidak dapat menyetujui nama aslinya dengan suara bulat, pria itu selalu terukir dalam sejarah untuk pertempurannya melawan penjelajah dan penakluk Portugis, Ferdinand Magellan. Di sisi lain,
Tradisi lisan Mactan menunjukkan bahwa Lapu-Lapu adalah anak dari Datu Mangal, yang berarti dia adalah penduduk asli pulau tersebut. Menurut tradisi rakyat, cerita Lapu-Lapu dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari kisah Lapu-Lapu menyangkut membatunya Datu Mangal, seorang kepala pulau Mactan yang disebut-sebut sebagai ayah Lapu-Lapu. Dalam cerita rakyat, Datu Mangal dikatakan memiliki kesaktian dan jimat. Pada suatu kesempatan, Datu Mangal meminjamkan jimat kepada temannya Kapitan Silyo yang berjanji akan mengembalikannya setelah digunakan. Tapi bagaimanapun, Kapitan Silyo telah mengingkari janjinya dan jimat itu tidak dikembalikan. Akibatnya Datu Mangal mengutuknya menjadi batu. Legenda mengatakan bahwa sebelum diubah seluruhnya menjadi batu, Kapitan Silyo mampu memberikan kutukan balasan pada Datu Mangal. Saat dia juga membatu secara bertahap, Datu Mangal mendapat penglihatan tentang kedatangan Spanyol dan segera memanggil Lapu-Lapu. Datu Mangal memperingatkan Lapu-Lapu tentang bahaya yang akan datang, mendesaknya untuk melawan penjajah, dan memberinya instruksi lain. Bagian kedua dari cerita ini membahas tentang pertempuran Mactan. Ketika Magellan tiba di Filipina pada tahun 1521, dia terlibat dalam persaingan para penguasa lokal dan berhasil mendapatkan kesetiaan dari beberapa orang. Salah satu pemimpin terpenting adalah Raja Humabon dari Cebu. Di dekat Pulau Cebu terdapat Pulau Mactan yang merupakan rumah bagi dua kepala suku saingan, Zula dan Lapu-Lapu. Zula tunduk pada Spanyol dan setuju untuk membayar upeti, sedangkan Lapu-Lapu menolak untuk tunduk pada Spanyol dan Raja Humabon. Pembangkangan Lapu-Lapu tampaknya membuat Zula tidak mungkin mengirimkan upeti ke Magellan, menyebabkan dia meminta bantuan Spanyol untuk mengalahkan saingannya. Ini mengakibatkan pertempuran Mactan. Pada tengah malam tanggal 26 April 1521, Magellan memimpin sekitar 60 orang pasukan Spanyol dan 20 hingga 30 kapal perang prajurit Humabon dari Cebu. Mereka tiba di Mactan 3 jam sebelum fajar. Namun karena adanya tonjolan batu serta terumbu karang, kapal mereka tidak bisa berlabuh di pantai Mactan dan terpaksa harus berhenti jauh dari pantai. Mereka akan menghadapi sekitar 1.500 prajurit Lapu-Lapu yang bersenjatakan pedang besi, busur, dan tombak bambu. Magellan mencoba mengulangi tawarannya untuk tidak menyerang jika Lapu-Lapu bersumpah setia pada Raja Humabon, mematuhi Raja Spanyol, dan membayar upeti. Namun Lapu-Lapu tetap menolak. Atas permintaan Lapu-Lapu yang mengejek, pertempuran baru dimulai pagi hari pada tanggal 27 April 1521. Magellan mungkin berharap untuk mengesankan prajurit Humabon dengan keunggulan baju besi dan senjata Eropa, menyuruh mereka untuk tetap berada di kapal. Ia bersama 49 orang Spanyol lapis baja berat dengan tombak, pedang, busur silang, dan senapan mengarungi darat untuk menemui pasukan Lapu-Lapu. Mereka membakar beberapa rumah di tepi pantai untuk menakut-nakuti musuh. Sebaliknya, prajurit Lapu-Lapu menjadi geram dan menyerang. Beberapa tentara Spanyol tewas seketika dalam serangan itu, dan Magellan sendiri terluka di kaki oleh panah beracun. Dia terpaksa harus memerintahkan mundur, yang diikuti sebagian besar anak buahnya, kecuali beberapa yang tetap melindunginya. Namun Magellan diakui sebagai kapten oleh penduduk asli, di mana dia menjadi fokus serangan. Kala jumlah serta terbebani oleh baju besi mereka, pasukan Magellan dengan cepat kewalahan. Magellan dan beberapa anak buahnya akhirnya tewas, dan sisanya melarikan diri ke kapal yang menunggu. Dalam versi lain yang lebih rumit, berbagai makhluk laut menyerang kaki orang Spanyol saat mereka menyeberangi Laut Dangkal, membuat mereka rentan terhadap serangan Lapu-Lapu. Dengan demikian terungkap bahwa Spanyol dengan mudah dikalahkan oleh Lapu-Lapu, dan ceritanya pun berakhir. Menurut Aginid, setelah pertempuran Mactan, tampaknya Raja Humabon dan Lapu-Lapu akan berdamai di beberapa titik kemudian. Meskipun Lapu-Lapu mungkin merasa tidak aman tinggal di Mactan, karena Raja Humabon mungkin akan mencoba menyerangnya lagi. Lapu-Lapu memutuskan untuk kembali ke Kalimantan beberapa waktu kemudian, membawa serta sebagian besar keluarganya. Beginilah jejak Lapu-Lapu hilang dalam cerita, karena hidupnya tidak diketahui sejak saat itu. Yang kita tahu pasti, sosok Lapu-Lapu telah menjadi simbol sejati kemerdekaan dan kebanggaan Filipina. Tindakan perlawanannya terhadap ekspedisi Spanyol telah diangkat menjadi legenda di negara tersebut dan mewujudkan banyak nilai patriotik.
kematian Magellan mengakhiri pelayaran kelilingnya dan menunda kependudukan Spanyol atas pulau-pulau tersebut selama lebih dari 40 tahun, hingga ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1564. Legazpi melanjutkan ekspedisi Magellan yang mengarah ke kolonisasi Filipina selama 333 tahun. Terlepas dari bagaimana pertempuran Mactan sebenarnya dimainkan, Lapu-Lapu dikenang sebagai pahlawan yang melawan dan mengalahkan Spanyol yang menginvasi tanahnya. Memang karena kekalahan Spanyol pada pertempuran Mactan dipandang sebagai peristiwa penting, transformasi Lapu-Lapu menjadi pahlawan rakyat dan kemudian menjadi pahlawan nasional hampir pasti terjadi. Hingga saat ini, Lapu-Lapu masih menjadi pahlawan utama di Filipina, antara lain dalam film tentang hidupnya dan patung perunggu raksasa dirinya di Pulau Mactan. Meskipun rincian persis sejarahnya kacau, Lapu-Lapu berdiri sampai hari ini sebagai simbol kemerdekaan di Filipina. Bahkan setelah kekerasan dan penjajahan selama berabad-abad, penduduk setempat dengan bangga menghormati orang yang menyatukan mereka dalam perjuangan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri.